dekat, penuh kasih sayang, takkan pernah engkau biarkan hamba. Saya ingin sampaikan salah satu maksud kita melaksanakan gerakan sholat subuh berjamaah ini adalah mengajak kemana? Mengajak kepada keketakwaan. Karena kunci hidup ini adalah keketakwaan. Kunci sukses hidup baik di dunia maupun di akhirat itu adalah keketakwaan. Karena apa? Dengan ketakwaan inilah kita akan sampai kepada tujuan hidup yang sesungguhnya. Bahkan keketakwaan ini Allah memberikan perhatian secara khusus bagaimana untuk mempersiapkan kita manusia ini, terutama orang-orang beriman itu, supaya bisa menjadi orang yang bertakwa. Karena ada tujuannya. Kenapa saya katakan demikian? Kita baru saja melaksanakan puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, penggalan ayat ini, yang Allah katakan, wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Dan hendaklah setiap orang, kata Allah, memperhatikan apa-apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Ayat ini mengingatkan kepada kita, Allah itu menghendaki kita dalam kehidupan kita sehari-hari selalu melakukan evaluasi dan evaluasi. Kenapa? Apa yang kita lakukan ini nanti menjadi sebuah perhitungan. Itu sebabnya bulan Ramadan yang kemarin, kalau kita cermati, ada perintah Allah di sana yang sangat populer, yang sering disampaikan oleh para ustadz kita di dalam surat Al-Baqarah 183 itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian mencermati ayat ini yang kelihatannya sederhana, tetapi ini sungguh memberikan suatu makna yang sangat penting bagi kita di dalam kehidupan di dunia ini. Di sana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi alamat ini kepada orang yang beriman. Insya Allah kita yang ada di dalam ini orang yang beriman. Allah katakan diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini kalau saya katakan sebuah metode yang Allah berikan, Allah lakukan untuk dalam rangka mempersiapkan kita ini menjadi orang yang bertakwa. Sampai begitu pentingnya Allah melakukan itu, karena ketakwaan ini menjadi kata kunci dalam kehidupan. Kenapa demikian? Coba kita lihat. Allah menggunakan metode-metode untuk supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ini maksud dari Allah itu seperti itu. Metodenya apa? Disampaikan dengan cara memberitahu dulu. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan sebelum kamu. Artinya Allah ingin mengatakan kepada kita, puasa ini bukan hanya kepada kamu aku perintahkan gitu. Jauh sebelum kamu sudah kuperintahkan. Jadi Allah beritahukan kepada kita supaya kita tahu maksud kenapa Allah memerintahkan kita berpuasa kemarin. Kemudian metode yang berikutnya apa yang Allah lakukan? Melalui perintah, setelah diberikan penjelasan bahwa puasa ini bukan hanya kepada kamu tetapi kepada orang sebelum kamu pun sudah melakukan. Kemudian metode kedua Allah katakan apa? Diperintahkan. Itulah diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi dijelaskan dulu, kemudian baru diwajibkan. Metode yang ketiga apa? Allah berikan rahmat begitu banyak di bulan Ramadan itu supaya kita berlomba-lomba mau melaksanakan puasa dan kegiatan-kegiatan lainnya itu. Punya maksud. Maksud Allah itu apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tidak berhenti kepada maksud itu saja, karena ada tujuan dari maksud itu. Tujuan Allah itu adalah ingin memuliakan kita. Jadi maksudnya selama sebulan kemarin kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, Allah berikan begitu banyak rahmat. Harapannya kita berlomba-lomba masuk ke masjid, melaksanakan segala amal kebaikan, mulai dari kebaikan berpuasa, melaksanakan sholat wajib dan sholat sunat, melaksanakan infak sedekah dan berbagai macam. Dengan insentif-insentif yang Allah berikan itu, diharapkan selama 1 bulan penuh menjadi kebiasaan bagi kita untuk melakukan amal kebaikan. Kalau ibarat saya, ini merupakan wadah tempat kita latihan selama sebulan kemarin. Bulan puasa itu wadah tempat kita melatih diri. Harapannya setelah 1 bulan kita terbiasa melakukan kebaikan, sehingga kita terciptalah menjadi makhluk yang bertakwa. Tujuannya apa? Allah ingin memberikan kemuliaan. Karena Allah katakan di dalam penggalan surat Al-Hujurat 13 itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Jadi Allah mempersiapkan kita ini untuk menjadi orang takwa supaya Allah berikan kemuliaan. Saya ingin berikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau ASN
ataupun mungkin prajurit TNI, untuk dia diberikan sebuah jabatan yang bergengsi, dia disekolahkan dulu, dikursuskan, mungkin 4 bulan, mungkin 6 bulan, disekolahkan, dilatih. Maksudnya apa? Supaya dia memiliki sebuah kemampuan, syarat-syarat. Setelah dia memiliki itu, maka dia akan diberikan sebuah jabatan untuk mengemban jabatan. Jabatan itu pasti jabatan bergengsi yang tidak semua orang memiliki. Diberikan dulu dia bekal-bekal. Allah itu seperti itu. Allah siapkan 1 bulan, di bulan Ramadan itu wadahnya dia siapkan Allah supaya kita menjadi orang bertakwa. Ketika kita sudah menjadi orang bertakwa, Allah akan muliakan.